Perjalanan ke Banyuwangi, kami mulai dari Kota Malang, menaiki kereta api Tawang Alun menuju stasiun Banyuwangi Baru. Sebagai informasi, jika teman-teman ingin ke Kawah Ijen di Banyuwangi, jangan lupa berhentinya di stasiun Banyuwangi Baru, karena ini merupakan stasiun yang jaraknya cukup dekat untuk ke Kawah Ijen. Perjalanan dari Malang ke Banyuwangi kurang lebih ditempuh selama 8 jam. Dan sesampainya di stasiun Banyuwangi Baru, teman-teman tidak perlu bingung. Karena di sekitar stasiun Banyuwangi Baru banyak penginapan yang cukup murah. Lalu, kalau nanti teman-teman ingin eksplor Banyuwangi dengan puas, kalau kami sih rekomendasikan menyewa motor saja, karena di penginapan pun biasanya tersedia jasa sewa motor plus helmnya juga. Jadi teman-teman bisa sekaligus menginap di situ sekaligus menyewa jasa motornya juga. Perjalanan ke Banyuwangi kami nikmati dengan mengelilingi 2 destinasi, yaitu Taman Nasional Baluran dan Kawah Ijen. Sebagai informasi juga teman-teman, sebelumnya kami tahu bahwa Taman Nasional Baluran itu termasuk ke Banyuwangi. Ternyata setelah kami sampai di Baluran, Taman Nasional Baluran itu masuknya ke wilayah Situbondo. Jarak dari stasiun Banyuwangi Baru ke Taman Nasional Baluran kurang lebih 50 km. Kalau kami tidak salah, waktu itu kami melewatinya dengan 2 jam perjalanan berkendara. Tiket masuk ke Taman Nasional Baluran pun cukup murah, yaitu hanya kurang lebih Rp17.000 per orang. Monyet ya, sama jalan sampah. Sampahnya kalau bisa dipesekin kasihkan ke petugas. Kita nanti dulu sama monyet. Oh iya, sip. Kami zero waste soal sampah. Jangan ngebut karena ini cuma 1 jalur dari dalam ke luar. Ada singa nggak di dalam? Sinyal hanya sampai ke Singa. Oh enggak, sinyal sikat. Aku pikir Asia nggak ada. Macan tutul, tapi juga lagi nggak kami keluarkan. Berarti aman ya? Kenal motor 5.000, orang 15.000, asuransi dong. Kita ada asuransi. Jadi totalnya 37.000. Dari pos tiket menuju Savana Bekol Baluran, jalanan sudah sangat bagus. Semuanya sudah diaspal. Kami nikmati perjalanan di Baluran dengan santai sambil menikmati ragam vegetasinya. Oh iya teman-teman, Savana Bekol Baluran itu yang biasa kita lihat di televisi atau dimanapun itu yang disebut sebagai savananya Afrika. Nah itu namanya Savana Bekol Baluran. Sangat-sangat keren bagi kami sangat menikmatinya. Setelah puas mengelilingi Baluran, kami akhirnya pulang kembali menuju Banyuwangi kota. Sebenarnya setelah dari Baluran,
kami masih ingin menyambangi hutan Dejawatan, yaitu hutan dengan pohon-pohon trambesi yang menjulang tinggi. Tetapi sayang, waktu sudah cukup sore. Mengingat nanti sekitar jam 10 malam, kami akan melanjutkan perjalanan menuju pos Kawah Ijen. Sehingga kami batalkan perjalanan ke hutan Dejawatan. Saat dingin masih menusuk tulang, waktu sekitar jam 10 malam, kami melakukan perjalanan dengan motor sewaan dari kota Banyuwangi menuju pos Kawah Ijen. Oh iya teman-teman, mohon maaf sekali. Berhubung kami hanya jalan berdua dan dengan motor pula, tidak ada teman lagi. Jadi selama perjalanan dari kota Banyuwangi menuju Kawah Ijen, itu kan tengah malam. Jadi kami tidak fokus untuk menyiapkan kamera untuk syuting video-video selama perjalanan. Jadi mohon maaf, tidak ada dokumentasi video selama perjalanan dari kota Banyuwangi menuju pos Kawah Ijen. Jarak dari kota Banyuwangi ke pos Kawah Ijen kurang lebih 40 km ya teman-teman. Kami waktu itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam tanpa berhenti untuk sampai di pos Ijen. Jalan bawa motor kan hanya berdua lagi tengah malam, ya cukup bikin niat kendor sebenarnya. Karena perjalanan menuju pos Kawah Ijen itu akan sangat melewati perjalanan yang sepi. Kanan kiri pepohonan dan perkebunan. Untungnya pada waktu itu di pertengahan jalan kami bertemu dengan beberapa pengendara motor yang akan ke Kawah Ijen juga. Ya jadi kami bisa sedikit lega. Jadi itu ya teman-teman. Kalau memang teman-teman mau ke Kawah Ijen tengah malam, ya saran kami 2 atau 3 motor itu mungkin bisa lebih enak dan nyaman untuk teman-teman saat berkendara menuju pos Kawah Ijen. Para pendaki mulai bersiap mendaki ke kawah Gunung Ijen dengan medan tanah berpasir dan sesekali bebatuan terjal. Butuh waktu normal mendaki sekitar 4 jam. Dan teman-teman, saran kami, jika nanti teman-teman melakukan pendakian ke Gunung Ijen, tolong bawa perlengkapan yang cukup memadai. Karena mendaki tengah malam, suhu di Ijen cukup dingin menusuk tubuh. Jadi, saran kami teman-teman untuk mempersiapkan segala perlengkapan pendakian yang cukup memadai. Ini gimana? Gimana kita? Kita udah sampai di puncaknya Gunung Ijen. Kawah Ijen ya? Ijen. Tapi sayang kita nggak bisa ngelihat blue fire-nya karena kabut sebelahan. Dan dingin banget coy, dingin. Kita di antara batu-batuan. Kita bersembunyi di antara batu. bebatuan karena anginnya kencang banget. Dan kita udah pakai baju 3 lapis tambah jas hujan. Ya, ini kita mau makan-makan. Kita berlindung di antara batu-batuan dan kita akan ke atas nanti melihat matahari terbit. Oke. Oh iya teman-teman, kenapa kami harus mendaki tengah malam untuk sampai ke Kawah Ijen? Karena sebenarnya ada yang ingin kami tuju, yaitu kami ingin melihat blue fire. Infonya, blue fire yang ada di Kawah Ijen ini hanya bisa kita temukan di Islandia. Jadi beruntunglah kita punya negara yang punya salah satu fenomena ini. Nah teman-teman, sebelum kami melakukan perjalanan ini, sebenarnya kami sudah membaca beberapa info. Kabarnya blue fire ini bisa dinikmati sekitar tengah malam ya, sekitar jam 2, jam 3, jam 4 begitu, dan mulai redup di jam 5 pagi. Waktu yang cukup ideal dari informasi yang kami baca untuk melihat blue fire ini adalah di musim kemarau, yaitu antara Juni sampai September. Ini kami berangkat pada tanggal 14 Juni. Tapi sayang teman-teman, saat kami sampai di puncak Kawah Ijen, ternyata blue fire tidak nampak. Tetapi untungnya kami bisa melihat matahari terbit yang sangat indah.
ya teman-teman video yang bisa kami sampaikan selama kami mengelilingi Banyuwangi. Dan satu lagi teman-teman, kuliner di Banyuwangi itu yaitu nasi pecel dan nasi tempongnya, kami sangat menikmatinya, rasanya enak sekali. Perjalanan ke Banyuwangi bagi kami merupakan wujud kesempurnaan. Kenapa sempurna? Ya, bagi kami masih ada di Jawa, masih dekat dengan fasilitas yang cukup memadai, dengan pemandangan alam dan keramahan masyarakatnya yang menyenangkan. Ya, kami menikmatinya dan ini adalah perjalanan yang bagi kami cukup berkesan. Sampai bertemu ya teman-teman di video perjalanan selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, salam perjalanan.